merupakan pengalaman baru bagi kami. Terlebih lagi, saya salah satu dari koordinator lapangan. Ini merupakan tantangan bagi kami. Namun, dengan usaha dan kerja keras dari teman-teman, tugas ini dapat menjadi lebih baik, menarik, dan pastinya akan memberi hasil yang memuaskan. Hai guys, dimanapun Anda berada, pada saat ini kami akan menampilkan suatu video untuk Anda, di mana video ini berisikan tentang proses pembuatan pupuk kompos. Nah, sebelum itu Anda pasti bertanya-tanya siapa kami. Nama saya Alfianti. Hai guys, nama gue Revit. Dan saya Anggreni. Jadi, langsung saja kita melihat prosesnya sekarang. Come on. Nah, sekarang teman-teman, karena kita sudah dekat dengan lokasi tempat pengerjaan, maka kita harus membagi diri kita ini ke dalam dua tim. Dua orang menuju tempat rekan-rekan kita di mana mereka akan menjelaskan tentang proses pengerjaan, dan salah satu dari kita harus menuju tempat di mana kita dapat mengambil air tanah, karena lokasi pengambilan air tanah itu berbeda dengan lokasi di mana rekan-rekan kita akan menjelaskan mengenai proses pengerjaannya, karena air tanah itu harus dalam keadaan segar kita ambil. Jadi kalau begitu lebih baik kita putuskan dengan Home Pimpa yang sendiri akan pergi untuk mengambil air tanah tersebut. Oke, aku setuju tuh. Ini bagus. 1, 2, 3. Home Pimpa Alayung Gambreng. Kita bareng. Jadi aku sendiri yang pergi. Iya dong. Jaga dia baik-baik. Oke. Makasih. Jadi aku pergi ambil airnya ya. Air tanah. Ya. Sekarang. Pergi. Sendiri lagi. Dadah. Hai guys, sekarang kita sudah berada di lokasi di mana kita akan mengambil air tanah. Dan di sini kami telah terhubung dengan beberapa rekan yang akan membantu kami untuk menjelaskan apa yang akan kami lakukan. Nah, sekarang ikut. Nah, inilah teman yang saya maksudkan. Sekarang, guys, please introduce yourself to the camera. Oke, nama saya Sunur Rahmatullah. Nama saya Andi Muhammad Hatanan. Dan sekarang langsung saja kita menuju tempat di mana kita akan mengambil air. Nah, sekarang saya akan bertanya beberapa hal dengan rekan kita di sini. Di sini kita akan mengambil air berapa banyak? Sebanyak 3 liter. Kenapa harus sebanyak itu? Untuk melarutkan bahan-bahan seperti bonggol pisang dan gula pasir. Oh, jadi tujuannya di sini untuk melarutkan bahan-bahan yang sudah dikumpulkan teman kita di sana. Oh. Jadi perlu berapa jerigen gitu untuk I never see something like this. Karena kau begini waktu kecil ya? Sulung. Siapa tuh sih? Dia hade, jauh kesulungan dong. Wah. 1, 2, 3. Allah. Yeah. Nah, di sini kami telah mengambil air tanah, di mana air tanah tersebut berasal dari sumur ini. Mengapa kami mengambil air tanah tersebut berasal dari sumur ini? Karena kita ketahui bahwa air sumur itu merupakan air yang murni berasal dari tanah, bukan dari pusat air minum seperti PAM dan sebagainya. Jadi, ya, bisa kita lihat air yang berasal dari sumur ini benar-benar asli dari bumi, keluar dari perut bumi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa air yang kita ambil dari sumber ini 100% air tanah, dan telah kami masukkan ke dalam jerigen tersebut. Jadi ya sekarang saatnya kita berkumpul dengan teman-teman yang lain. Let's go home now. Jadi ikutin kita mata pam. Ini mau itu?
Ini itu bos. Ada orang mau mati. Aduh, masih jauh nggak sih? Iya nih. Aduh, Gimana kalau kita gunakan kekuatan mengajar? bagus. Coba yuk. Bukan, udah sampai nih. Teman-teman, apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita harus menyiapkan alat tambahan yang terdiri dari 1 kilogram batang pisang di bagian dalamnya yang berwarna putih. Yang kedua, sediakan 200 gram gula pasir. Yang ketiga, 3 liter air tanah. Yang keempat, ember yang memiliki tutup. Yang kelima, karung bekas. Yang keenam, kapak. Yang ketujuh, pengaduk. Terus, kenapa memilih bonggol pisang? Karena bonggol pisang kaya akan kandungan nitrogen. Ini berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan secara umum. Pertama, pada fase vegetatif, bonggol pisang mengandung zat pengandung tumbuh gibberellin dan stokonin. Bonggol pisang juga tetap bisa digunakan untuk dekomposer atau mempercepat proses pengomposan. Terus kenapa memilih gula pasir? Kami memilih gula pasir pada proses pembuatan pupuk organik ini karena gula pasir memiliki fungsi yaitu sebagai bahan makanan mikroorganisme yang menyusun bahan-bahan yang lainnya agar fermentasinya terjadi secara maksimum. Ya, oke. Kamera rolling. Action. Nah, sekarang kita akan bertanya beberapa hal kepada para rekan yang ada di sini. Kepada Nursa sana, bisa kami jadikan oleh sementara waktu. Bisa. Ya, sementara menunggu salah satu teman kita yaitu Fitra untuk selesai memotong bonggol pisangnya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sambil menunggu bonggol pisang sampai pisang semua, maka kita bisa memasukkan gula pasir ke dalam ember. Oh, silakan. Lalu air yang ini Setelah itu masukkan air sumur ke dalam ember tersebut. dan silakan. Lalu diaduk gitu. Aduk sampai Apa pada silakan silakan. kasih Semuanya, semuanya. Sama-sama. semuanya. Perhatian untuk teman-teman di rumah. Ingat, tidak boleh ada yang membuang sampah sembarangan. Jadi untuk sampah plastik yang sangat sulit terurai ini, kita bawa pulang, bakar, setelah itu kita kubur di dalam tanah. Hal ini dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan dari pencemaran yang dapat dilakukan manusia. Sudah selesai semuanya? Karena semuanya telah selesai, maka langkah apa yang selanjutnya kita lakukan? Selanjutnya kita masukkan karung yang berisi pecahan pisang ke dalam ember. Jadi saat kita memasukkan karung yang berisi bonggol pisang ke dalam wadah ini yang diberikan dengan air tanah, maka karung tersebut harus ditekan sampai karung tersebut tenggelam di dalam larutan tersebut. Bentuknya seperti ini sampai semuanya tenggelam. Setelah kita pastikan tenggelam, kita tutup sekarang. Setelah itu, Kita tempat ember ini disimpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari. berarti ember ini kita simpan sampai berapa lama? Selama 1 minggu atau sampai 10 hari. Oh, oke pemirsa, karena kita harus menunggu sampai 1 minggu untuk melihat hasil dari eksperimen kita atau kegiatan pembuatan
proses pembuatan pupuk ini, maka sampai jumpa. Ya guys, berjumpa lagi dengan kami dan sekarang adalah waktu di mana kita akan melihat apakah pupuk yang telah kita buat selama ini berhasil, sukses atau tidak. Jadi langsung saja kita lihat. Silakan dibuka. Selama seminggu dan hasilnya adalah sukses. Berhasil. Kenapa Anda mengatakan berhasil? Ya, ini juga cuma boleh seperti tape dan memang ya boleh seperti tape dan memang dari hasil yang akan kita dapatkan dari proses pembuatan pupuk ini akan kita dapatkan dan jumpai dua hasil. Pertama hasilnya apakah bau tape dan yang kedua apakah bobot. Dan kedua pernyataan ini akan ketika bau tape seperti ini akan menandakan bahwa proses pembuatan pupuk kita ini berjalan dengan baik dan sukses. Sedangkan ketika proses pembuatan pupuk ini unik seperti got, berarti menandakan proses pembuatan ini gagal. Jadi untuk saudara Fadil, kita lihat sekarang hasilnya seperti ini. Lihat, come on, Ya. you see it. Ada perubahan untuk kali ini dari Perubahan jika dari yang dibandingkan sebelumnya. dengan minggu lalu. Jadi saudara Fadil, apakah Anda bisa menjelaskan apa kaitan atau apa yang menyebabkan dari pupuknya ini dapat dikatakan berhasil? Ya, memang dari kita lihat dari pelepah batang pisang ini kita dapat lihat ada perubahan dari yang dulunya kita lihat segar dan kita rendam selama ini dan mendapatkan hasil seperti ini dan baunya akan seperti tape. Apakah airnya juga berguna? Ya, airnya berguna. Airnya dapat digunakan sebagai pupuk cair organik. Gimana saudara Levi? Dari hasil proses pembuatan pupuk ini dapat kami simpulkan bahwa proses pembuatan pupuk ini dikatakan berhasil apabila sudah berbau tape dan dalam satu tempat ini terdapat dua jenis pupuk, yaitu pupuk kompos dan pupuk cair. Ya, dan sekarang karena kita sudah tahu bahwa pupuk yang telah kita buat selama ini berhasil, maka sekarang adalah waktunya untuk apa? Untuk mengaplikasikan pupuk ini. Kita akan memperlihatkan bagaimana cara untuk mengaplikasikan pupuk ini pada tanaman. Dan karena tangan saya sudah kotor, 1, 2, 3. nah guys, sekarang kita akan melihat cara pengaplikasian dari pupuk yang telah berhasil ini. Dan di sini kita telah bersama rekan kita Sugeng Rahmatullah yang akan membantu kita memberikan arahan bagaimana sih cara mengaplikasikan pupuk yang telah kita buat ini. Jadi langsung saja kepada saudara Sugeng. Oke, cara pengaplikasian dari pupuk ini cukup mudah, yaitu hanya dengan menyiramkan pupuk cair ini ke tanaman.
Jadi disiram secukupnya. Ya, disiram secukupnya. Karena kalau kebanyakan pupuk kan juga tidak baik. Berlebih-lebihan kan tidak baik. Ya, jadi kita ambil sampel cuma 2 tanaman. Sekarang kita akan menggunakan pupuk komposnya juga. Pupuk kompos adalah pembahasan terpenting dari materi dalam video ini. Namun, kita juga menghasilkan pupuk organik cair, di mana pupuk organik cair ini juga kita hasilkan dari hasil fermentasi dari pupuk kompos ini. Nah, Saudara Revin, bisa Anda jelaskan apa yang dilakukan? Oh, sepertinya dia nervous karena sesuatu. Mungkin lagi galau saat diputusin. Caranya juga sama ya, seperti menuangkan pupuk cair, yaitu dengan menaburkan pupuk kompos ini ke sekitar tanaman. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa cara pengaplikasian pupuk yang kita buat ini cukup mudah. Hanya disiramkan seperlunya dan secukupnya. Selain itu kita taburkan di sekitarnya. Nah, akhirnya guys, telah selesailah proses pembuatan pupuk dan pengaplikasiannya sekarang jadi bisa tidur siang. Jadi guys, inilah video proses pembuatan pupuk yang dapat kami tampilkan untuk Anda. Jadi, kami keluarga besar 11 IPA 5 SMA Negeri 1 Watan Sopen mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman di rumah. Makasih, arigato. Dan sayonara. Nah, Udah. Bersama kita semua. Semoga apa yang kami tanyakan berguna bagi kalian semua. Thanks for watching.